Oke, teman-teman, hari ini indeks harga saham gabungan kita tertekan lagi ya. Setelah kemarin sempat dia rebound sedikit ya, setelah menyentuh area support di sini, kemudian dia naik. Nah, ini tertekan lagi ya. Kemarin itu hampir 2% ya turunnya, setelah itu dia naik lagi. Ini mungkin masih karena sentimen perang ya. Kita tidak tahu apakah para investor takut dengan kondisi yang sekarang ini. Tapi terlepas dari itu, kita review ya saham-saham kita kemarin. Yang pertama kemarin itu UNTR, teman. Nah, UNTR ini kemarin sempat naik lumayan tinggi ya, sampai berapa persen kemarin. Dia ambil entryan kita ya, naik sekitar 5%an ya. Kemudian hari ini tertekan lagi, turun sekitar 2,57%. Tentu saja ada yang take profit ya, tidak berani hold lama kayaknya seperti itu. Dan itu wajar teman-teman ya. Dan kita selalu konsisten dengan plan kita ya. Kalau teman-teman mau aman ya, teman-teman bisa naikkan stop lossnya ya, di set di area entry kemarin atau BEP ya. Kemudian yang kedua kemarin ADMR kemarin juga naik lumayan tinggi teman. ADMR ini ya masuk ke area buy kita ya, kemudian dia naik sampai 8% ya, 8%. Nah, itu sebenarnya teman-teman sudah bisa amankan juga ya, setidaknya teman naikkan stop lossnya atau trailing stop ya. Nah, meskipun sekarang dia turun lagi ya, tertekan 4% lagi ya, sama mungkin kasusnya kayak yang tadi ada yang take profit ya, tapi itu juga hal biasa ya, jangan terlalu takut ya teman, jangan terlalu takut. Konsisten itu adalah kunci untuk bisa menghasilkan profit yang konsisten teman ya. Tapi kalau teman sedikit-sedikit takut misalkan ya, itu susah, di saham itu susah ya, karena koreksi itu pasti akan selalu terjadi ya. Jadi seperti itu ADMR. Teman-teman yang belum masuk kemarin boleh dipantau ini ya, atau kita lihat lagi nanti bagaimana transaksinya atau bandarmologinya hari ini ya, apakah banyak yang buang barang atau retail yang jualan. Ini bisa kita lihat di analisa transaksi atau bandarmologi nanti. Kemudian cuan ya, cuan yang ketiga. Nah, cuan ini naik cukup tinggi teman ya. Tadi sudah hampir TP ya, sudah hampir capai target kita ya di area 6875 atau 32% ini, tapi sedikit lagi ya terkoreksi lagi. Nah, buat teman-teman yang sudah merasa cukup, ini boleh di take profit saja teman ya, boleh teman ambil saja, tidak perlu baku juga ya. Setidaknya teman amankan dengan trailing stop atau stop loss plus ya. Ini sayang sekali nanti kalau dia turun lagi ke beli teman ya, nggak jadi cuan kan, sayang juga ya. Jadi fleksibel juga teman, tergantung situasi bagaimana teman menyikapinya. Kalau saya begitu dia naik, mungkin saya set minimal saya set BEP ya, biar kita tidak terlalu sakit kalau seandainya dia turun lagi ke area beli atau minus malahan kena stop loss, itu pasti akan memukul mental teman ya. Nah, cuan ini boleh dibilang sudah done ya, sudah down, sudah hit TP ya, tanggal seperti itu. Kemudian yang keempat BRMS. Nah, BRMS persis seperti plan kita teman ya, dia sudah naik, sudah break resisten, kemudian pullback dan masuk ke area buy. Ini sudah bisa teman eksekusi atau teman beli ya, entry di BRMS dengan plan seperti ini ya. Jangan rubah lagi plannya. Kalau teman ganti-ganti misalkan ya, teman itu misalkan dia sudah hampir kena stop loss, misalkan teman geser stop loss ke bawah, itu bahaya sekali. Makanya kebiasaan seperti itu bahaya sekali. Nanti justru lossnya itu makin dalam, percuma juga jadinya kita bikin plan ya. Jadi teman-teman boleh entry, kemudian pasang plannya seperti ini ya. Kalau tersentuh stop loss bagaimana ya, nggak apa-apa ya, kita kan bisa cari cuan lagi.
Loss itu sesuatu yang tidak bisa teman hindari di saham, ya. Loss itu adalah keniscayaan. Oke. Yang penting risk rewardnya teman jaga, ya, seperti ini 1/4 misalkan ya. Teman loss pun 1 atau 3 kali ya, 3 kali loss, 1 kali profit misalkan 1/4 itu sudah bisa menutupi loss kita sebelumnya. Jadi seperti itu. Jadi loss 1, 2, 3 kali itu biasa saja teman ya. Selagi risk reward kita itu misalkan 1/4, 1/3 itu loss yang kecil-kecil itu biasa ya. Nah akhirnya nanti teman juga akan profit. Jadi konsisten. Oke, yang berikutnya ACES. Essentware. Nah ini juga sudah masuk ke area buy kita teman ya. Sudah masuk area buy. Nah, teman bisa lihat dia pullback, break resist, kemudian dia pullback masuk ke area buy kita di time frame 1 minggu ini baru kelihatan jelas. Nah ini sudah bisa dieksekusi ya, teman bisa tadi teman kita yang baru masuk bergabung di grup juga sudah entry di sini, nggak tahu apakah sudah dapat barang atau belum ya. Tadi antriannya di 920 ya, apakah sudah dapat barang atau belum. Ini sudah boleh entry di sini dengan plan seperti ini. Atur money managementnya ya, atur lot sizingnya, karena ini 7% lah ya, 7% lah stop lossnya. Kemudian risk rewardnya itu 1/7. Kenapa? Karena ini kita pakai pola cup and handle ya. Cup and handle ini kenaikannya itu bisa sedalam lembah yang buat ini sekitar 56% ya. Jadi cukup jauh teman. Jadi hati-hati dengan lot sizingnya, jangan all in ya, sesuaikan. Kalau teman belum paham apa itu lot sizing, silakan nonton video kita, ketik saja lot sizing ya. Karena cara mengatur money management dengan lot sizing, minta Tommy misalkan di YouTube ini pasti keluar ya. Itu Essentware sudah bisa entry buat teman-teman yang belum dapat barang. Kemudian dua saham terakhir ini adalah saham pantauan teman-teman di grup ya. Jadi request teman-teman kita di grup. Nah ini kemarin saya bikinkan plannya, sepertinya ini sudah kena stop loss kemarin teman ya. Jadi dia kemarin turun tajam, kemudian dia pullback lagi, naik lagi, tapi sudah sentuh stop loss. Nah ini yang saya maksud, biarkan saja, karena kalau kita masuk lagi tadi misalkan ya, ini sudah loss lagi teman, ini sudah minus lagi hari ini 2,7%. Jadi kalau sudah kena stop loss ya biarkan saja, kita cari lagi saham lain ya. Jangan denial, jangan tidak mau menerima, misalkan teman-teman tidak mau terima lossnya itu, teman masuk lagi kemudian loss lagi beruntun seperti itu pasti akan merusak mental teman ya. Dibiarkan saja. Kemudian satu lagi saham yang diminta teman kita di grup kemarin, BMRI ya. Nah BMRI kita bikin beberapa area ya. Nah ternyata area 1 kita ini masih ditembus ya, masih turun dan hampir masuk ke area buy 2 kita. Nah di sini juga bisa teman cicil beli ya di area 2 ini di harga 6125 sampai 6200. Kalau dia masih tembus lagi di area 3 ini masih bisa kita tambah ya, atau averaging. Kenapa saya berani averaging di bank-bank besar ini? Karena menurut saya ya, selagi Indonesia itu baik-baik saja, meskipun sekarang ada sentimen perang ya, saya pikir itu tidak akan terlalu lama ya, nanti akan balik lagi ke harga seharusnya ya. Jadi BMRI menurut saya tidak perlu teman-teman khawatirkan, meskipun sekarang lagi nyangkut ya. Saya sendiri tadi juga nambah mata teman-teman di BBRI ini ya, karena saya nyangkutnya cukup dalam ini di area sini ya, di area sini. Kemudian sudah floating berapa persen ini ya, kira-kira 7%-an ya, 7%, malah 9% teman-teman ya. Harganya sekarang 5.300 ya, 5.300, artinya saya sudah floating itu 9%-an. Tapi saya masuk lagi tadi di akun yang berbeda, saya masuk di 5.400-an ya, 5.406 rupiah kalau nggak salah. Tapi sekarang dia ternyata turun lagi
saya voting lagi ya tadi, tapi itu tidak jadi masalah. Kenapa? Karena saya yakin Indonesia akan baik-baik saja, Bank BRI akan kembali stabil ya, mudah-mudahan dia akan segera naik lagi ya. Nah ini juga ada area apa namanya pantauan saya yang berikutnya di area 4.800 ini. Kalau dia sentuh area 100% Fibonacci ini, saya akan mungkin akan full di sini ya, maksudnya akan full di sini. Setelah itu saya biarkan saja ya, sampai kapan dia akan profit atau balik ke harga sekarang lagi ya, harga tertingginya di 6 ribuan ini, baru mungkin nanti saya akan jual. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana saham untuk besok? Nanti sore setelah Broxom itu keluar, saya akan pantau-pantau lagi buat teman-teman di grup yang belum dapat saham, yang baru bergabung kemarin dan tadi ya. Kalau ada saham yang bagus, nanti kita diskusikan di grup, kita posting di grup. Oke, demikian saja. Happy cuan buat teman-teman semua yang ikut saham-saham kita kemarin. Dan kita jumpa lagi di video berikutnya.